Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini, kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya. Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga
dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu, kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu, jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah yang saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan
pendidikan pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya, dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri kita kadang ketika lulus dari pesantren naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya.
Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di YIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya, Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada Majelis Taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya, menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu
penelitian dalam bentuk jurnal, ya kemudian dipresentasikan di konferensi-konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang, ya konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa, ya termasuk di Gorontalo, dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir, ya S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah, ya Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlil batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan, a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian, dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan, sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi
dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan ada fakta ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid dia hadir, ada Isra Mi'raj dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin, tapi jangan jadi pribadi yang cukup ya Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan, ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya, itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa
jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya, ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Ya. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustadz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayan Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin. Sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah,
di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan Ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian Ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwa Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat. Tetapi Alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan. Alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Herat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Herat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun, saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Herat. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Dan alhamdulillah sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan,
saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah. Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau dapat. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu. Pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairat silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya di dalam hidup saya ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya.
bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur dari majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okomene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliaulah memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristiani. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragama. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini, dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya, dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya. Dari pihak bapak di sini
ada orang Thailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Terus tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan ini saya tampilkan. Saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini. Artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Nah, saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UI. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam jajaran 9 anggota AHWA di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia, yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab,
Ketika saya diminta menjadi juru bicara ahwa, artinya menyampaikan hasil rapat ahwa di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah, barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat, dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita, kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita jangan sombong mengarungi kehidupan. Kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami, dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib. Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, 1 kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini, sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridhaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridhaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya. Nah Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk!
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini Bu? Sudah sering kali. Oh, udah sering ya. Kenapa memilih Pantai Lemena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang, Tenang ya. lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light Lihat ya Bu situasinya ya. bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan Iya, ya. tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan dan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis. Jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkynya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal
من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله
nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما
المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji, khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini, kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya. Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu
Di samping itu, pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu, kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu, jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itu, itulah saya katakan tadi.
Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar, diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi, ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu, ya, beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur karena tidak ada khatibnya, ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam, ya, di waktu sudah Jumat maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu,
satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di YIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada Majelis Taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya
menulis dan meneliti, ya, menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal, ya, kemudian dipresentasikan di konferensi-konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang, ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa, ya, termasuk di Gorontalo, dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir, ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah, ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang, ya. Seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya, dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya, kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausa kata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlil batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya, di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan, a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian, dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan, sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar
belajar ilmu sadar, ya kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan ada fakta, ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid, dia hadir. Ada Isra Mi'raj, dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbani. Menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak. Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang, ya. Seperti mata uang ini, dia punya sisi positif. Ya, dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi, pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu
ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya inilah aktivitas duniawi, tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta ya, kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid dia hadir, ada Isra Mi'raj dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin, tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu
11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat, kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya, itu tidak ada jeda. Setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan, man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin, ya, siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan, sama persis dengan Ramadan. Ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya, itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, kapan juga, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya, ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan, ya, kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara Cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Ya. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan
kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwan Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Herat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Herat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua,
tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Lahiran. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Dan alhamdulillah sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah. Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, banyak tantangan dan ujian yang beliau hadapi. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al Khairat. Kenapa itu?
menjadi banyak seperti itu karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu. Pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairah silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya di dalam hidup saya ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Khumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur dari majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Khumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliaulah memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristen. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata,
saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragama. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya, dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada Kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Prof, tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah
suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan saya tampilkan. Saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini. Artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UI. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UI saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam jajaran 9 anggota AHWA di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara AHWA, artinya menyampaikan hasil rapat AHWA di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita, kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain,
maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita jangan sombong mengarungi kehidupan. Kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami, dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadhan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapa umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah,
kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib. Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga Kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya. Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah sering ya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis. Jadi ini Tribuners udah ada dua menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners.
Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya,
Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya. Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya, hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, diantaranya adalah melalui kebiasaan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum, ya belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk, maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren,
ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah yang saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar, diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren, namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar
sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani Ustadz? Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum tahu, belum punya apa-apa. Hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan ya di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya, Kabupaten
Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya, menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang. Ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi, pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq,
jika orang-orang orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya, inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta, ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid dia hadir, ada Isra Mi'raj dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin. Tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat
kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan, ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya, itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan, sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya, ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi, sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa, tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Yeah. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2.
Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di kampung nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwa Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Khairat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Khairat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri
waktu itu cabang Makassar, kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Heran. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Nah, alhamdulillah sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah? Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau dapat. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu.
pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairah silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya di dalam hidup saya ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur jadi majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliaulah memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristen. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama ya seperti pakaian dalam tadi. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragama. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya,
Dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada Kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Prof, tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan ini saya tampilkan. Saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini. Artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam
jajaran 9 anggota Ahwa di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara Ahwa, artinya menyampaikan hasil rapat Ahwa di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita, kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar, terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita jangan sombong mengarungi kehidupan.
kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatan yang sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan. Ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib. Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala
akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah sering ya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oh, oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan dan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis, jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya.
Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu
ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah yang saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar, diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru, caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren, namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan.
Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang. Atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau 1 minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa. Hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini, media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia,
Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang. Ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam, ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan
mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya, inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid, dia hadir. Ada Isra Mi'raj, dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin. Tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan.
ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Yeah. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record,
yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwa Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Herat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Herat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Herat.
Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Dan alhamdulillah sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah? Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau hadapi. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia, ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu? Menjadi banyak seperti itu karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu.
pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairah silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya di dalam hidup saya ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur jadi majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten. Saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliaulah memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristen. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragama. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya,
Dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada Kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Prof, tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan saya tampilkan. Saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini. Artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam
jajaran 9 anggota Ahwa di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara Ahwa, artinya menyampaikan hasil rapat Ahwa di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah, barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar, terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita jangan sombong mengarungi kehidupan.
kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib. Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala
akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah seringnya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan dan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis. Jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini, kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya. Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya.
hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu, kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa
kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD, saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1-2. Kelas 1-2 SD, guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas, waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1-2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya, saya khutbah Jumat. Ya ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain, ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru, ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya, dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren, namun tidak bisa dipungkiri kita, kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur.
Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional.
Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang. Ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah. Ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausa kata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlil batil,
latawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya, inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta, ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid dia hadir, ada Isra Mi'raj dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin. Tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan, ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan
Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, memikirkan, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, kapan juga, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan, ya, kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Ya. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu.
Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di kampung nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan Ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian Ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwan Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Herat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Herat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Herat. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Dan alhamdulillah
sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah. Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau hadapi. Apatah lagi kita misalnya. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu. Pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairat silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah.
Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya, di dalam hidup saya, ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur dari majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten. Saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliau memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristiani. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam. Tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya? Di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama, ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragamanya. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini, dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya, dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan.
Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada Kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Prof, tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan yang saya tampilkan, saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini, artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam
jajaran 9 anggota Ahwa di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara Ahwa, artinya menyampaikan hasil rapat Ahwa di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah, barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, nah, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita, kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu, bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita
jangan sombong mengarungi kehidupan. Kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib.
Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Qur'an wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah seringnya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oh, oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis, jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak. Dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini, kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya.
Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, di antaranya adalah melalui kebiasaan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi dua, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu
ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain, ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru, ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi, ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan.
Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang. Atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia
Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya, menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang. Ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausa kata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam, ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan
mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya inilah aktivitas duniawi, tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta ya, kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid dia hadir, ada Isra Mi'raj dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin, tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan,
ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara Cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Ya. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu.
Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di kampung nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan Ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian Ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwan Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Herat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Herat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Herat. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Nah, alhamdulillah
sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah? Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau hadapi. Apatah lagi kita misalnya. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu.
pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairah silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya di dalam hidup saya ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Khumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur jadi majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Khumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliaulah memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristiani. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragamanya. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya,
Dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada Kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Prof, tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan yang saya tampilkan, saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini, artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor
saat ini, Prof. Iya. Nama Prof juga masuk dalam jajaran 9 anggota AHWA di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara AHWA, artinya menyampaikan hasil rapat AHWA di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, nah, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita, kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar, terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita
jangan sombong mengarungi kehidupan. Kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadhan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib.
Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Qur'an wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah seringnya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan dan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis, jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak. Dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini, kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya.
Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Kherat, MA Al-Kherat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Kherat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Kherat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi dua, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulus pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji,
tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah yang saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat, sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar, diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita ngaji guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi gitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi, ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu
ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam, ya di waktu sudah Jumat maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia
Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya, menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang. Ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam, ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan
mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya inilah aktivitas duniawi, tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta ya, kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid, dia hadir. Ada Isra Mi'raj, dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin, tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan.
ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, kapan juga, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya, ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa. Tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara Cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Ya. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu.
Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan Ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian Ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwan Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Herat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Herat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Herat. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Nah, alhamdulillah
sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah? Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, banyak tantangan dan ujian yang beliau dapat. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu.
pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairah silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya di dalam hidup saya ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur dari majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliaulah memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristen. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana. Kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan serius. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya. Yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia. Bukan karena dia beragamanya. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong, menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya,
Dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Terus tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikatnya cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan yang saya tampilkan, saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini, artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Nah, saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam
jajaran 9 anggota Ahwa di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara Ahwa, artinya menyampaikan hasil rapat Ahwa di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, nah, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita, kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita
jangan sombong mengarungi kehidupan. Kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatan yang sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadhan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapa umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib.
Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, 1 kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Qur'an wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah seringnya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis, jadi ini Tribuners udah ada dua menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya.
Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi dua, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu
ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu, jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren? Merintis pondok pesantren itulah yang saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD, saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai kelas waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar, diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru, caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita ngaji guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren, namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi gitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi. Apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan.
Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam. Ya, di waktu sudah Jumat, maka orang pulang. Atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang, kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan, karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau 1 minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa. Hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini, media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia,
Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang, ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir, ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah, ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya, dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya, kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausa kata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan
mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, la tawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadil itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin takhtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya, inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta, ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid, dia hadir. Ada Isra Mi'raj, dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin. Tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan.
ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada shaum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo dan secara umum untuk kita warga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan. Sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi. Sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa, tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Yeah. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu.
Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di kampung nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan Ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian Ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwa Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Khairat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Khairat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Khairat. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik. Nah, alhamdulillah
sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah. Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau hadapi. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu. Pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairat silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang
biasa mendapatkan tantangan. Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu, karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya, di dalam hidup saya, ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur jadi majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliau memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristiani. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan itu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya? Di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama, ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragama. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya, ada ujiannya,
Dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada Kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Terus tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin. Sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan ini saya tampilkan. Saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini. Artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam
jajaran 9 anggota Ahwa di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara Ahwa, artinya menyampaikan hasil rapat Ahwa di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah, barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat, dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, nah, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Nah, saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita jangan sombong mengarungi kehidupan.
kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib. Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala
akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah sering ya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oh, oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis, jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkynya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lembena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan. Kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya.
Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya. Hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, di antaranya adalah melalui kebiasaan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi dua, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu
ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren ini? Merintis pondok pesantren itulah yang saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1 2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat, sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya, dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren, namun tidak bisa dipungkiri kita, kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi. Ya, kadang kita grogi. Apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan.
Di kampung saya itu, ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi. Orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam, ya di waktu sudah Jumat, maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau 1 minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG, Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia,
Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional. Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah menjadi diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang, ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya, dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi, pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya, kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam, ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan
mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlul batil, latawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya, inilah aktivitas duniawi. Tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan, ada fakta, ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak terbagi, hanya model orangnya. Ya, di satu sisi kita mengidealkan bahwa kita harus secara paripurna, secara totalitas berislam. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, dan tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di masjid, tapi kita di pasar, di tempat yang lain. Tapi tantangannya luar biasa. Ada yang disebut Islam seremoni. Islam seremoni itu cukup dia kelihatan keislamannya hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan, kelihatan nanti Jumat, kelihatan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Itu, atau di acara-acara yang sifatnya seremonial. Ya, kalau ada peringatan Maulid, dia hadir. Ada Isra Mi'raj, dia hadir. Tapi hikmah Maulid cinta Nabi, dia tidak cinta Nabi. Hikmah Isra Mi'raj sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu. Ini namanya kelompok Islam yang cenderung kepada Islam seremoni. Ya, oleh karena itu di Ramadan ini sebenarnya dia sebagai latihan bagaimana membentuk pribadi kita, bukan hanya menjadi Ramadhaniyin, bukan hanya menjadi pribadi yang Ramadan, tapi menjadi Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyina, jadilah pribadi ya Rabbani yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Wala takunu Ramadhaniyin. Tapi jangan jadi pribadi yang cukup dia Ramadan. Maka Ramadan yang datang setiap tahun itu sebenarnya di samping dia sebagai evaluasi 1 tahun, dia juga sebagai resolusi bagaimana mempertahankan Ramadan itu 11 bulan setelah itu. Jadi kalau orang sudah bikin setiap waktu, setiap bulan, setiap saat kehidupannya seperti Ramadan, maka sesungguhnya dia sudah bikin Ramadan itu dalam hidupnya itu tidak ada jeda, setiap waktu, setiap saat. Ya, sampai dikatakan man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan. Siapa yang bikin hari-harinya di luar Ramadan sama persis dengan Ramadan.
ja'ala yauma mautihi ka yaumi fitrihi. Maka Allah akan jadikan hari kematiannya terakhir, ya, itulah hari raya Idul Fitrinya. Sama dengan hari raya Idul Fitrinya. Karena hakikat kehidupan kan hanya mengekang. Ada imsak, ada saum, ada siam, ya, hanya mengekang biar kita tidak terjerumus. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar. Nah, hakikatnya kan hanya mengekang seperti itu. Nanti pada saat kita meninggal dunia nanti, semua itu akan dibuka, dan itulah yang disebut dengan berbuka. Saat semua kita tahan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala istirahatkan kita dengan ibadah kepadanya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini terakhir mungkin, apa doa dan harapan terbesar Ustaz untuk masyarakat dan umat yang menjalani kehidupan beragama yang sejuk dan penuh berkah ke depannya? Ya, harapan saya untuk secara khusus masyarakat Provinsi Gorontalo, dan secara umum untuk kita warga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, harapannya bahwa jadilah kita pribadi yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, tapi bagaimana bisa sama-sama kita berfastabiqul khairat, kita mulai dari memikirkan kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan hariannya, tapi kebutuhan ruhiyanya, spiritualnya. Kemudian yang kedua, di level yang paling tinggi, kira-kira apa sebenarnya yang kita berikan kepada bangsa ini? Di level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka kontribusi itu yang sekarang ditunggu oleh negara. Jadi kadang orang protes, kapan bantuan negara ke saya? Kapan saya dapat bansos? Kapan saya dapat ini, dapat itu? Jadi negara juga tanya, apa juga yang kau berikan kepada negara ini? Jangan hanya minta hak dan tidak pernah melakukan kewajiban. Ya, harus imbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kebutuhan spiritual kita. Kadang orang protes, Ustadz, saya ini ada kebutuhan, sudah 5 tahun berdoa dan tidak pernah Allah mengijabahi. Ya, sebenarnya Allah ijabahi semua. Hanya kadang, ya, ini hanya tepuk tangan sebelah. Kita maunya diijabahi, sementara Allah yang disembah kita tidak pernah lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doanya orang-orang yang berdoa, tapi syaratnya 2. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Ya, ijabahi juga, respon juga panggilanku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan fullkan kamu punya keimanan kepada aku. Maka dari sana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Biar tidak egois secara pribadi, tapi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara cerita Sang Kiai ini. Tadi banyak menarik hal-hal yang menarik untuk kita, sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Yeah. Gitu. Tribuners, itulah tadi perjalanan spiritual yang luar biasa dari Ustaz Husni Idrus. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya lewat di telinga saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani keseharian. Tribuners, terima kasih sudah menyimak cerita para kiai. Saya Fajar Kijab, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan Yayin Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu.
Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di kampung nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Guinness Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program perdana Kisah Para Kiai, di mana program ini tidak hanya menceritakan jabatan seorang tokoh, tapi juga bagaimana kita menilik keringat dan air mata di balik kesuksesan seorang tokoh agama. Nah, di hadapan saya sudah hadir sosok yang menjadi pilar kerukunan di Sulawesi Tengah, di mana beliau ini merupakan mantan rektor, tepatnya rektor pertama IAIN Palu, yang kini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Beliau juga merupakan Ketua FKUB Sulawesi Tengah, kemudian Ketua MUI Kota Palu, hingga dipercaya menjadi salah satu dari 9 anggota Ahwa Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof, kondisi di kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi menjelang Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Prof sudah mau berdiskusi dengan kami hari ini, dan mungkin boleh diceritakan kesibukan belakangan yang paling menyita waktu, Prof, seperti apa? Iya, saya kira kesibukan selain masih tetap sebagai tenaga dosen di UIN Dato Kerama Palu, juga aktivitas lain di Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, di Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana menciptakan situasi yang rukun, damai, dan toleransi di agama-agama yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi Sultan pernah mendapat predikat sebagai daerah konflik. Tentu tantangan yang kita hadapi juga cukup berat, tetapi alhamdulillah bekerja sama dengan semua majelis-majelis agama, semua elemen, semua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah indeks kerukunan juga semakin baik. Ya, tentu aktivitas dakwah, ceramah, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Prof, jujur sudah banyak yang mengetahui bahwa mungkin kalau bisa dikata Prof sudah berada di daerah puncak, Prof. Namun melalui diskusi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya menyiram akar itu sehingga subur sampai saat ini. Nah, Prof, jika kita memutar waktu kembali ke masa kecil seorang Prof Zainal, nah apa gambaran lingkungan tempat Prof tumbuh sebenarnya, Prof? Apakah memang sejak kecil ini sudah diarahkan menjadi seorang kiai atau akademisi pada besar nanti? Mungkin boleh diceritakan, Prof. Iya, kalau saya mengenang masa lalu saya sebenarnya secara kehidupan di tengah keluarga termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Tetapi untuk mengarahkan menjadi seorang kiai atau seorang akademisi memang kelihatannya tidak menonjol. Karena apa? Karena ayah saya ini seorang pedagang. Walaupun beliau juga awalnya seorang guru, tapi kemudian meninggalkan guru menjadi pedagang. Sehingga kita maklum, biasanya kalau seorang pedagang itu ingin juga anaknya menjadi seorang pedagang. Betul. Tetapi dalam perjalanan saya, memang keinginan saya untuk belajar agama itu cukup tinggi. Sejak saya di SD, saya juga rangkap mengikuti sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah di Al-Khairat. Jadi pagi SD, sorenya di MDA Al-Khairat. Nah, dari sanalah terus keinginan untuk belajar agama berkembang di dalam hidup saya. Walaupun tidak langsung diarahkan oleh orang tua, tetapi orang tua sangat membackup, sangat mendukung untuk saya belajar agama. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun saya belajar agama di 2 tempat. Saya belajar pagi di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu cabang Makassar. Kemudian sorenya saya belajar juga di perguruan tinggi Islam Al-Khairat. Nah, dari sanalah ingin sekali mengetahui bagaimana memahami ajaran agama ini dengan baik dan benar. Alhamdulillah
sampai bisa mengecap pendidikan S3 pada UIN Alauddin di Makassar. Ya, walaupun sebelumnya saya pernah juga mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Kebetulan mengikuti seleksi di Makassar. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia Timur pada waktu itu. 9 bulan saya di training di IAIN Jakarta pada waktu itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab untuk dipersiapkan untuk studi di luar negeri. Cuma waktu itu sudah akan diberangkatkan ke luar negeri, tetapi orang tua saya meninggal. Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk studi di luar negeri. Lalu saya berkesimpulan, saya harus mengikuti pandangan ibu saya dibanding dengan keinginan saya. Karena berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah itu nanti akan tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kalaupun saya belajar ke luar negeri, orang tua saya tidak menginginkan saya kira saya tidak akan mendapat keridaan dari Allah. Olehnya saya putuskan, saya walaupun tidak ke luar negeri, saya akan belajar di Indonesia. Itulah sebabnya saya ambil S2 saya di UMI Makassar dan S3 saya di Alauddin Makassar. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya berkat keridaan orang tua saya tadi itu, apa yang saya rasakan hari ini bagian dari keridaan itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ke luar negeri dengan titel yang mungkin titel luar negeri, tapi kalau tidak mendapat keridaan, saya kira saya tidak mendapatkan prestasi atau apalah yang saya dapatkan pada hari ini. Oleh itu saya selalu berkata, kalau orang tua reda, pasti Allah akan reda kepada kita. Baik, Prof, konon perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, Prof, seperti yang kita ketahui. Mungkin bisa diceritakan momen yang paling sulit atau tantangan terberat yang Prof hadapi selama proses mendakwah. Ya, saya kira memang ketika kita mendakwakan agama, mendakwakan kebenaran, saya kira tentu banyak tantangan. Itu bagian dari sunnatullah. Seorang Nabi Muhammad saja yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan dan ujian yang beliau hadapi. Apatah lagi kita. Oleh itu saya selalu berkata, tantangan, rintangan itu adalah bagian dari kehidupan. Semakin banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, itu artinya Tuhan ingin menciptakan kita sebagai orang yang dewasa, terbiasa berhadapan dengan rintangan. Bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang utusan Tuhan yang justru banyak mendapat rintangan dan cobaan. Sehingga ada orang pintar berkata, tidak ada orang besar lahir dari mereka yang tidak berhadapan dengan ujian dan tantangan. Semakin banyak tantangan dan ujian, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya kira tantangan di dalam dakwah, dunia pendidikan, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara soal perbedaan pemahaman keagamaan Islam. Kan sebenarnya saya pernah berkata begini, Islam itu satu, karena dia bersumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu sampai kepada manusia, Islam itu menjadi banyak. Kenapa dia menjadi banyak? Karena Islam itu berdasarkan pemahaman pemikiran manusia. Ya kan begitu. Itulah seperti di Indonesia ada namanya Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Al-Khairat. Kenapa itu menjadi banyak seperti itu? Karena masing-masing menggunakan pemahaman dan pemikiran dia di dalam memahami teks-teks agama itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh khususnya saya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini, biasanya ada sekelompok kecil masyarakat kita yang tingkat pemahamannya hanya satu, tidak bisa menerima pemahaman yang berbeda. Padahal produk pemahaman keislaman itu beragam, ya kan? Silahkan pilih salah satu dari yang beragam itu. Pilihan Anda itu harus dihormati dan dihargai karena pilihan itu sah. Ini yang selalu saya kembangkan. Apapun pilihan Anda mau jadi Islam Muhammadiyah silakan, Anda mau jadi Islam Al-Khairat silakan. Kenapa? Karena itu pilihan. Salah satu pun diantaranya kalau kita pilih sah. Nah, ini dakwah inilah yang biasa mendapatkan tantangan.
Ya, bahwa saya dianggap pluralisme lah, saya dianggap orang yang tidak punya konsistensi, tidak ada istiqamah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu, karena saya menganggap orang yang berkata seperti itu bukan memahami Islam dengan baik dan benar. Kalau orang bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Bahkan saya, di dalam hidup saya, ada satu kali ketika saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di dalam Pasca Okumene di Gawalise, itu saya didatangi di rumah saya. Bahkan harus mencabut pernyataan. Bahkan kalau tidak Anda diminta mundur jadi majelis ulama Indonesia. Saya tetap konsisten, saya berkata apa yang saya ucapkan di dalam Pasca Okumene itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi saya menyampaikannya di hadapan acara umat Kristiani. Sehingga saya membawa pesan-pesan itu sesuai pesan yang diajarkan oleh ajaran Kristen. Ya, saya berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru damai. Ya kan begitu? Menurut orang Kristen, beliau memang juru damai. Bahwa umat Kristen itu menjadi umat yang selalu mengembangkan kasih sayang. Yesus Kristus mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya demi menghapuskan dosa-dosa umat Kristiani. Itu saya sampaikan. Lalu ada yang mengatakan, wah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Saya bilang, saya tahu apa yang diajarkan oleh Islam. Bahwa pensaliban Yesus itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Ada ayatnya yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat. Kan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin kita sampaikan di hadapan umat Kristiani. Nah, itu yang saya selalu katakan di mana-mana, kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial itu sama dengan orang pakaian dalam. Kita ini semua punya pakaian dalam, tetapi kita tidak perlu tunjukkan kepada orang. Berapapun harganya pakaian dalam itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Itu milik kita ke dalam. Nah, begitulah kebenaran agama dalam konteks kehidupan sosial. Saya di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Palu, saya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Masa saya harus berkata Islam yang paling benar ya? Di luar itu namanya kebenaran sosial. Kalau kebenaran sosial dalam konteks kehidupan beragama, ya seperti pakaian dalam tadi itu. Bagaimana? Saya pakai pakaian dalam saya yakin pakaian dalam saya bersih, saya yakin pakaian dalam saya juga mahal. Tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada orang lain. Nah, ini begitu di dalam penyampaian dakwah-dakwah saya, dan saya kira memang ada tantangan. Dan saya siap untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya betul-betul juga yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kita sebelumnya, yang mereka saling menghargai dan menghormati. Bahkan tuntunan seperti ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menghargai manusia. Ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu orang Yahudi. Nabi berkata, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia, bukan karena dia beragama. Saya hormati dia karena manusia. Kita bisa membayangkan Nabi masih menghormati orang yang sudah tidak ada rohnya. Kita ini orang yang ada rohnya, orang yang ada agamanya, orang yang bisa saling bekerja sama, membantu, tolong menolong di antara kita. Kenapa kita tidak berbuat baik walaupun mereka berbeda agama? Itulah saya pernah menulis quotes, kalau Anda tidak bisa menolong dan membantu orang lain karena beda agama, tolonglah dia, bantulah dia, karena dia manusia ciptaan Tuhan. Ini dakwah seperti ini memang ada tantangannya.
Ada ujiannya, dan saya juga bersyukur Allah masih memberikan kekuatan. Saya tidak berdaya sebenarnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya sampai hari ini juga masih tetap konsisten di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kita kembangkan, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Dan Prof juga dikenal sangat melekat dengan Sulawesi Tengah, Prof. Ini sebenarnya apa cerita di balik hal tersebut? Apa yang membawa Prof sehingganya sampai di Sulawesi Tengah? Iya, sebenarnya saya memang orang Sulawesi Tengah. Sejak kecil memang di Sulawesi Tengah. Bahkan sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi memang di Sulawesi Tengah. Bahkan berdarah ada kailinya, ada juga berdarah Bugisnya. Karena dari pihak ibu saya ada orang Sinjainya, dari pihak bapak di sini ada orang Kailinya. Jadi memang saya tumbuh besar di Sulawesi Tengah. Ya, sebenarnya terkenal juga tidak cuma karena memang sudah besar di sini, sehingga banyak kenalan lah di provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Iya. Prof, tadi di awal kami sempat singgung bahwa memang Prof sempat menjadi rektor pertama di IAIN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Dato Kerama. Mungkin ada titik atau peristiwa yang paling membekas di pikiran Prof saat menjabat sebagai rektor, Prof? Iya, saya kira memang memimpin itu seni. Kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan tenaga dan kepintaran orang lain. Saya tidak bisa berhasil merubah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, menjadi IAIN itu kalau bukan bantuan kawan-kawan. Ada pembantu ketua, ada ketua-ketua jurusan, para dosen. Saya hanya ingin membangkitkan semangat mereka bahwa perubahan, transformasi ini kerja kita semua, bukan kerja saya sendiri. Ya, dari sana tumbuh itu semangat dari kawan-kawan. Bahkan yang paling berkesan dari saya itu ketika memimpin, selain merubah status dari STAIN menjadi IAIN, dan pada waktu itu saya termasuk satu-satunya rektor IAIN yang dilantik di kampusnya sendiri. Semua pada waktu itu dilantik di Kementerian Agama. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang kedua, ketika kita menjadi tuan rumah pionir Pekan Ilmiah, Olahraga, dan Riset seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya saya memberanikan diri mencalonkan IAIN Palu sebagai tuan rumah. Alhamdulillah, pada tahun 2017 itu kita dapat menampilkan kegiatan pionir yang mendapat dukungan dan predikat yang cukup baik se-Indonesia, walaupun kita hanya juara 2. Pada waktu itu juga kita mendapatkan Queen's Book of Record, yaitu pembacaan Al-Quran surat Yasin sepanjang 4,5 km di pantai Palu. Jadi berkumpul masyarakat dari IAIN sampai di Kampung Nelayan yang diperkirakan panjangnya 4,5 km itu semuanya membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, sehingga kita mendapat pengakuan dari Queen's Book of Record sebagai pembacaan surat Yasin terpanjang di dunia. Nah, itu saya kira kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan di dalam memimpin IAIN. Tapi yang paling berkesan saya adalah bahwa seluruh sivitas akademika itu merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Saya hanya ingin mengajak mereka bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Nanti kalau ada yang gagal, itu adalah kegagalan Zainal Abidin. Dan saya selalu menampilkan foto-foto yang kira-kira mereka bisa bermimpi lah gitu. Jadi saya pernah suruh ahli IT coba bikin gambar kampus yang mewah, kampus yang gagah, kampus yang, sehingga pada setiap kegiatan ini saya tampilkan. Saya berkata, begini nanti harapan kita yang akan datang. Kalau kita bangun kampus 2, begini. Artinya semangat itu muncul. Saya kira saya ingin memberi motivasi. Saya kira itu kenang-kenangan saya ketika memimpin IAIN. Dan saya bersyukur ketika jadi IAIN juga bisa bertransformasi menjadi UIN. Bukan hanya menjabat sebagai mantan rektor UIN saat ini, Prof. Nama Prof juga masuk dalam
jajaran 9 anggota AHWA di Muktamar NU. Nah, bagi seorang santri ini adalah kehormatan tertinggi, Prof. Namun mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan selama mengemban kesempatan tersebut. Saya kira benar, ini juga salah satu kesan yang sangat menarik di dalam hidup saya. Saya dari kawasan timur Indonesia. Betul. Yang saya kira tentu dibanding dengan ulama-ulama di Jawa, apalagi ulama-ulama NU di Jawa itu, ya, mereka semua sepuh sekali misalnya. Ya, saya termasuk yang paling muda pada waktu itu, tahun 2021 ketika muktamar di Lampung. Saya mendapat kepercayaan dari peserta muktamar untuk bisa menjadi salah satu anggota AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memimpin pimpinan tertinggi, yaitu Rais Am. Dan yang paling juga menggembirakan, walaupun penuh dengan tanggung jawab, ketika saya diminta menjadi juru bicara AHWA, artinya menyampaikan hasil rapat AHWA di hadapan para muktamar, peserta muktamar. Saya lah juru bicara waktu itu untuk mengumumkan siapa yang terpilih. Dan itu menjadi kenangan tersendiri, sekaligus juga ada kebanggaan tersendiri, penuh dengan tanggung jawab bahwa ada orang dari Sulawesi Tengah yang jauh sekali dari Pulau Jawa, bahkan saya bisa dikatakan mewakili kawan-kawan dari kawasan timur Indonesia. Ya, dan alhamdulillah, saya kira juga kenangannya. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi alhamdulillah, barangkali itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, bahwa Sulawesi Tengah juga, walaupun kita berada di timur, tapi juga kita masih bisa diperhitungkan oleh ulama-ulama yang ada di Jawa. Prof, di sela-sela kesibukan sebagai Ketua MUI maupun FKUB, kemudian kami sangat penasaran, Prof, apa sebenarnya yang dilakukan seorang Prof Zainab untuk melepas penat? Mungkin ada hal aktivitas yang belum diketahui oleh masyarakat umum selama ini, Prof. Saya kalau melepas keletihan, penat, dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang ini karena sudah ada cucu, nah, biasa bermain-main dengan cucu. Yang kedua juga sesekali diajak oleh kawan-kawan juga ngopi bareng. Ngopi bareng juga, ada tempat khusus, diskusi-diskusi sampai ketawa terbahak-bahak. Nah, saya kira juga itu yang menyebabkan kehidupan sosial, pergaulan juga menjadi baik. Karena kita tidak boleh juga merasa kita sebagai orang yang terhormat terus. Sesekali atau bahkan boleh banyak kali kita menganggap harus diri kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap diri kita ini hebat, kita akan cepat tersinggung dengan orang. Tapi saya selalu berkata, saya bukan apa-apa. Kalau ada orang tidak hormat, tidak hargai sama saya bilang, saya memang bukan apa-apa. Tidak perlu dihormati, tidak perlu dihargai. Kenapa? Untuk supaya diri kita jangan ada kesombongan. Karena kalau kita sudah merasa kita hebat, kita jago, kita pintar, sedikit saja orang melakukan tidak sesuai harapan kita akan kecewa. Nah, jadi saya sudah katakan sama kawan-kawan, jangan selalu merasa diri kita hebat, jangan selalu merasa diri kita terhormat, kita akan kecewa ketika orang tidak hormat kepada kita. Luar biasa. Ya. Prof, terakhir sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin melihat perjalanan hidup dari Prof dari kecil hingga sukses seperti yang sudah diceritakan tadi, mungkin ada satu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya kepada anak-anak muda, Prof. Iya, saya kira jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus berdiskusi, dan jangan lupa hormati dan hargai orang lain. Ketika Anda mau dihormati dan dihargai orang lain, maka hormati dan hargai juga orang lain. Hidup Anda akan sejahtera, hidup Anda akan damai, hidup Anda akan bahagia kalau Anda pandai menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian nanti tagline yang kita buat di FKUB itu bahagia beragama, beragama bahagia. Bagaimana caranya lewat agama kita akan bahagia, dan bagaimana caranya kita bahagia lewat agama. Agama mengajarkan kepada kita jangan sombong mengarungi kehidupan.
Kalau Anda tidak sombong mengarungi kehidupan, saya yakin dan percaya hidup Anda akan tenang, senang, dan juga bahagia. Luar biasa. Terima kasih Prof atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa bagi kami dan kesempatannya sangat luar biasa tentunya bagi Tribun Palu. Dan juga kepada Tribuners, tadi kita sudah menceritakan bagaimana kilas balik kisah dari seorang Profesor Zainal yang saat ini menjadi titik kunci kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mewakili Prof Zainal dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang kami muliakan, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Muhammad Taufikur Rahman, pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah berada di dalam bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah merupakan bulan kebesaran umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan kebesaranku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan kebesarannya umatku. Siapakah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang berada di saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan kebesaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah kita banyak bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jangankan orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira sebab datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana jika misalnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, baik itu melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak melaksanakan salat sunnah, kemudian kita memperbanyak menggalakkan membaca Al-Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam bulan suci Ramadan, ataukah kita melaksanakan ibadah inti di dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara berpuasa itu sendiri? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala wajib. Dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala
akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Bahwa amalan sunnah yang kita laksanakan, insya Allah pahalanya akan diberikan pahala berbobot oleh Allah, yaitu adalah pahala wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, seperti berpuasa, melaksanakan salat 5 waktu, kita berzakat dalam bulan suci Ramadan sebagai amalan wajib, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 70 kali lipat. Salah satu contoh misalnya, si fulan melaksanakan salat berjamaah subuh di masjid. Ya, satu kali melaksanakan salat subuh di masjid di dalam bulan suci Ramadan, maka bandingan pahalanya seperti dia melaksanakan 70 kali salat berjamaah subuh di luar bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kurang lebih sebulan, 29 sampai 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan kita melewatkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita memiliki semangat, motivasi untuk menggalakkan serta memaksimalkan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan menggalakkan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak nanti, insya Allah akan menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita melaksanakan amal ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Anta maqsudi, tujuanku yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Usahakan ketika kita melaksanakan amalia dalam bulan suci Ramadan ini, kita laksanakan puasa dan amal ibadah apapun itu, usahakan waridaka matlubi, yang kita cari yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho yaitu di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ampunan, insya Allah Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan surganya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, maka semuanya pun akan ikut diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah amal yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Dalamnya lembut tapi luarannya tuh crunchy-crunchy gitu. Terus ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Putri Utami. Dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu spot ngabuburit favorit yang banyak sekali dikunjungi oleh warga kota Ambon. Di mana ya kira-kira? Makanya ikuti terus ya.
Nah, Tribuners, ini dia tempat yang Putri maksud. Jadi, tempat ini Tribuners biasa disebut dengan Pantai Leimena. Kenapa? Karena pantai ini itu tepat berada di samping Rumah Sakit Johannes Leimena. Makanya disebutnya Pantai Leimena. Tetapi untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, bisa dilihat di sini tuh banyak banget warung-warung atau kedai-kedai yang menyiapkan berbagai takjil untuk menjadi pilihan kalian berbuka puasa nanti. Nah, Putri mau pilih-pilih dulu kira-kira kedai mana yang mau Putri kunjungi untuk nanti buka puasa. Yuk! Nah, Tribuners, setelah melihat-lihat, Putri memutuskan untuk memesan takjil untuk buka puasa nanti di Warung Mustazam. Kira-kira ada menu apa aja di sini? Penasaran kan? Kita intip yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Ibu Neni. Bu Neni ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, lagi ngabuburit ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu ke sini untuk pertama kali atau emang udah sering ke sini, Bu? Sudah sering kali. Oh, udah sering ya. Kenapa memilih Pantai Leimena ini dari mungkin sekian banyak tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Ambon, Ibu? Di sini tempatnya bagus, aman, juga makanannya murah-murah. Murah-murah. Oke, Ibu pesen apa aja, Bu? Ini ada cappuccino sama pisang goreng. Oh, oke. Menurut Ibu suasana di sini seperti apa? Tenang. Tenang ya. Lihat pemandangannya ke kota bagus. Apalagi nanti pada waktu malam hari itu lihat cahaya lampunya bagus. Ya, lihat city light lihat ya, Bu, situasinya ya? bagus. Oke, apalagi di sini makin malam tuh makin rame kan? Iya, ya? tambah rame. Nah, Tribuners, karena tadi hujan, jadi kita berteduh sebentar di sini. Tapi karena hujannya udah reda, jadi mungkin kita keluar aja kali ya, biar lebih menyatu sama alam. Nah, Tribuners, karena pesanan dan minuman jus buah naga kita belum datang, tapi udah waktunya buka, jadi mari langsung kita buka pakai air putih dulu kali ya. Oke, udah, karena buka puasa itu disarankan atau disunahkan dengan yang manis-manis. Jadi ini Tribuners udah ada 2 menu yang manis-manis di depan Putri. Yang pertama ada pisang GP ya, bisa dilihat ini ada pisang yang dipanggang kemudian disiram pakai air gula merah ya, dan ditaburi dengan kacang yang udah digiling di blender ya. Terus satunya lagi ini ada roti bakar yang dipanggang juga pastinya, dan dilumuri dengan susu coklat. Oke, yang pertama kita mau cobain pisang GP-nya dulu, Tribuners. Pisangnya lembut, kemudian gula merahnya manis, gurih, dan ada kriuk-kriuk dari kacangnya. Enak banget, Tribuners. Rotinya enak, dalamnya lembut tapi luarnya tuh crunchy gitu. Terus
Ada gurih dari susunya, terus manis juga dong pastinya. Nah, Tribuners, ini jus buah naganya udah dateng. Wow, full banget ya. Jusnya enak, manis, terus ada milky-milkinya ya karena pakai susu. Seger banget Tribuners. Tribuners, itu dia tadi ngabuburit plus buka puasa Putri di Pantai Lemena Rumah 3. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau ngabuburit dan buka puasa di mana, nah pantai ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1 2. Kelas 1 2 SD. Guru ngaji khutbah Jumat kelas 4 SD. Di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam taraweh. Di kampung saya itu ya beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur. Karena tidak ada khatibnya. Karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan. Kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya dari awal kita menjadi guru ngaji, ya dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap perjalanan iman pasti memiliki cerita. Dan setiap pemuka agama memiliki cara tersendiri dalam menyentuh hati umatnya. Edisi kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan hikmah dan perjalanan spiritual dari sosok yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Gorontalo. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Tribuners, inilah cerita para kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setiap tokoh besar itu kan lahir dari asuhan yang luar biasa. Nah, jika Ustaz menoleh ke belakang, bagaimana gambaran masa kecil Ustaz di tengah keluarga? Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan menarik dalam narasi hikmah spiritual perjalanan tokoh hari ini ya. Saya sebenarnya bukan tokoh spektakuler yang berpengaruh ya.
hanya bagian daripada memperjuangkan gerakan serta dakwah Islam di Gorontalo. Di masa kecil, sebagaimana biasa, masa itu adalah masa yang paling indah dikenang. Ya, masa kecil kita, masa yang belum pasti kita itu mau jadi apa. Tapi embrio perkembangan karir itu pasti kita akan temukan di setiap keahlian sementara dan keterampilan yang sudah didapat di masa itu. Saya lahir di Kabila 23 Februari 1983. Ya, pendidikan saya dimulai dari SD, kemudian MTS Al-Khairat, MA Al-Khairat. Ya, untuk PAUD dan TK itu tidak lulus. Ya, alhamdulillah dapat pendidikan dari lembaga-lembaga formal itu. Di samping itu pengalaman-pengalaman dan pembentukan karir keterampilan juga dibentuk melalui pendidikan non formal. Ada keterampilan-keterampilan yang dibentuk secara sosial. Misalnya kita di kampung itu kalau siangnya, dari pagi siangnya belajar pendidikan formal, maka sorenya kita masuk di TPQ, malamnya kita dengan majelis atau pengajian-pengajian, dengar ceramah dan seterusnya. Sehingga keterampilan pun terbentuk ya di usia masih kecil seperti itu. Adapun normalnya sebagai seorang anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah bermain. Ya, kita tidak mampu merancang bagaimana permainan itu menjadi satu pendidikan. Tapi kita menyadari bahwa di antara faktor pembentukan karakter itu, ya, di antaranya adalah melalui kebiasaan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Sehingga perbandingan antara pendidikan formal dan non formal ini di usia saya masih kecil itu alhamdulillah saya dapatkan. Keterampilan lahir dari sana dan kebiasaan yang baik pun terbentuk, sehingga itulah yang kemudian dikembangkan, dikejar setelah kita jadi remaja, jadi dewasa. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian memikirkan bagaimana hidup lebih baik, tidak tergantung kepada kedua orang tua, dan berdiri di kaki sendiri untuk hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan, pendidikan, dan pengajaran dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu dan keterampilan itu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Ya. Ustaz, bisa diceritakan ilmu dasar dari sekolah dasar sampai mendalami ilmu agama? Baik, saya untuk SD, sekolah dasar di Inpres PO itu di Kabila, kemudian setelah itu melanjutkan MTS Al-Khairat Kota Gorontalo 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan tetap di Al-Khairat Madrasah Aliyah. Jadi kalau enaknya kita di pesantren itu, ya pendidikan formal itu dibagi 2, yaitu pendidikan formal yang umum. Ya, belajar yang umum kan ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan seterusnya. Tapi plusnya adalah kita juga diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tentang tarbiyah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Sehingga lulusan pondok pesantren itu, ya minimal kalau dia tidak mondok, dia belajar di sanawiyah atau aliyah, pasti pengetahuan yang diajarkan dan didapatkan itu seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Nah, kalau itu lama terbentuk maka pasti kalau itu lama terbentuk dan kemudian dicintai oleh kita, maka dia akan membentuk karir kita ke depan. Ya, sekalipun kita tidak bisa nafikan bahwa orang belajar di pesantren, misalnya di pondok pesantren, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi politisi. Ya, tapi minimal pesantren memberikan sebenarnya jejak digital untuk menjadi rem ke depan. Mau lulusan apa saja dari pesantren, dia pasti ingat ada satu saat ketika dia terjadi benturan spiritual. Benturan spiritual itu ada kondisi-kondisi saat iman itu diuji, tapi minimal ada jejak digital bahwa
kita pernah di pondok pesantren. Nah, itu yang kemudian jadi rem saya katakan tadi. Akan berbeda misalnya orang yang pendidikannya umum, kemudian asupan pendidikan agamanya terbatas, ketika dia berhadapan dengan benturan spiritual, tantangan hidup, yang kadang harus mengorbankan keimanan, ya hilangnya ketakwaan, keinginan melakukan dosa itu. Jika itu terjadi, maka tidak ada jejak digital yang bisa mempengaruhi dia. Kalau orang bilang, saya itu dulu pesantren, minimal ada. Tapi kalau dia, saya dulu tidak belajar Quran, saya dulu tidak belajar keislaman, maka ini lebih banyak tergiur dan menjadi korban dari perkembangan zaman hari ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ustadz tadi berbicara soal pesantren. Dengar-dengar Ustadz itu 6 tahun terakhir ada pondok pesantren. Gimana ceritanya sampai Ustadz merintis pondok pesantren ini? Merintis pondok pesantren itulah saya katakan tadi. Jadi karir untuk menjadi guru di pesantren itu sudah terbentuk dari pendidikan keluarga, juga pendidikan formal. Jadi dulu kita itu belajar agamanya itu dari anak-anak. Jadi ketika belajar agama ini dari anak-anak, kita tidak pernah memimpikan bahwa kita mau ada pesantren. Tapi kenapa bikin pondok pesantren? Karena ada karir, ya, ada pendidikan yang pernah kita dapatkan dan kita sukai, sehingga itu yang membawa kita harus bikin pondok pesantren. Ya, saya di pendidikan formal saya SD itu kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu sudah jadi guru untuk kelas 1-2. Kelas 1-2 SD. Guru ngaji. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu saya ajar ngaji Quran. Saya sebagai waktu itu seingat saya kelas 3, saya ngajar kelas 1-2. Jadi guru bocil ya kalau bahasa kita sekarang ya. Begitu seterusnya. Saya khutbah Jumat. Ya, ini potensi bagaimana bikin pondok pesantren. Ya, saya khutbah Jumat pertama itu kelas 4 SD. Khutbah Jumat kelas 4 SD. Yang kedua di kelas 4 SD juga saya sudah jadi imam tarawih. Sudah jadi imam tarawih. Dimulai dengan belajar bagaimana azan, ya. Kemudian setelah itu disukai keterampilan ini, diikuti, masuklah kita di pesantren Azharul Khairat, di pesantren Al Khairat, kemudian di MA Al Khairat. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak boleh selamanya hanya bisa hanya belajar. Kita tidak bisa selamanya hanya bisa membentuk kepribadian sendiri, tapi juga harus berpikir bagaimana pendidikan ini harus dibagi. Ya, oleh karena itu di pendidikan pesantren itu ada istilah yang disebut mengajar dan at-tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim itu pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran itu bisa saja dari kita untuk orang lain. Ya, atau misalnya pendidikan pengajaran itu dari orang lain untuk kita. Sehingga membentuk pondok pesantren itu setelah kita tahu karir itu, bukan lagi kita disuap oleh orang lain dengan pendidikan, bukan lagi kita belajar, diajar oleh guru, tapi kita sudah harus menjadi guru. Ya, dari kita untuk orang lain. Jadilah kreativitas itu dalam bentuk lembaga. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sudah harus berbagi dengan orang lain, tidak selalu statis hanya menerima pendidikan, kita sudah harus jadi guru. Caranya adalah membangun pondok pesantren. Nah, saya bangunlah pondok pesantren ini karena dari awal kita menjadi guru TPQ, ya, dari awal kita menjadi guru ngaji, ya, dari awal kita menjadi guru Quran. Nah, lama-lama kita bikin lembaganya, dan alhamdulillah hari ini sekalipun usianya baru 6 tahun, tapi minimal ya rintisan kebaikan dan melanjutkan pendidikan kepesantrenan ke depan ini sudah kita rancang dan sudah kita mulai hari ini. Masya Allah. Ustadz, tadi menarik soal bagaimana masuk di pondok pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri kita. Kadang ketika lulus dari pesantren, naik ke mimbar itu ada rasa grogi begitu. Mungkin Ustadz bisa bagikan pengalaman pertama saat naik mimbar sampai saat ini aktif dalam pelayanan rohani, Ustadz. Baik, hal-hal seperti itu kan tantangan yang harus didobrak. Di usia kita masih anak-anak, kadang kita grogi, ya, kadang kita grogi apa yang nanti saya mau sampaikan dan apa yang nanti dan bagaimana model saya menyampaikan. Di kampung saya itu, ya, beberapa kali itu sholat Jumatnya tidak terjadi, orang hanya sholat zuhur.
Karena tidak ada khatibnya. Ya, krisis khatib dan krisis imamnya. Tidak ada yang mau, kalau tidak ada yang khatib, tidak ada yang imam, ya di waktu sudah Jumat, maka orang pulang atau mereka hanya sholat zuhur. Seperti itu. Saya waktu itu dapat kondisi itu. Ya, dapat kondisi itu. Sehingga saya berpikir, karena krisis imam dan krisis khatib, saya sudah harus berani. Ya, membawa grogi, membawa rasa takut, membawa rasa salah, ya. Itu memang normal. Tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan kita harus berubah? Maka saya bilang kalau memang hari ini hanya sholat zuhur, besoknya nanti tetap masih sholat zuhur, saya bilang sama jamaah, saya besok Jumat saya berani untuk jadi khatib. Saya besok untuk jadi khatib. Jadi bayangkan karena kita grogi itu, karena khawatir dan seterusnya itu, satu pekan itu saya tidak nyenyak tidurnya. Ya, tidak nyenyak makannya, tidak nyenyak aktivitasnya. Di usia saya masih bermain, tapi saya berpikir, so hari Senin, so hari Rabu, so hari Kamis. Ya, begitu kan bahasa kita, sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat itu sudah, padahal masih satu pekan atau satu minggu. Tapi karena itu pelayanan, kita harus tampil daripada umat hanya tidak ada yang sholat Jumat, maka kewajiban kita untuk tampil seperti itu. Maka dari situ kebiasaan ya terjadi dan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, untuk kebiasaan itu terbentuklah rasa percaya diri. Jadi sampai sekarang kalau mau khutbah, mau imam, mau ceramah dan seterusnya itu, rasa khawatir, rasa takut kalau berhadapan dengan para guru besar misalnya, itu tetap ada secara manusiawi. Tapi tidak seperti groginya kita masih anak-anak. Karena di grogi anak-anak itu kan kita berpikir kita belum punya apa-apa, hanya apa yang bisa dipersembahkan saja untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan. Tapi hari ini kan dengan kedewasaan berpikir kita sudah bisa baca, ada referensinya. Ya, ada generasi Z hari ini media sosial sebagai rujukannya, sebagai sumbernya. Kita bisa baca di media, kita baca di kitab, kita baca di pengalaman, kita baca di peristiwa-peristiwa. Jadi itu tinggal itu yang kemudian dinarasikan, dibahasakan, diartikulasikan, kemudian dia menjadi satu ilmu pengetahuan. Jadi grogi itu normal, tapi kemudian ketika kita sudah mulai, maka secara perlahan-lahan dia akan hilang dan melahirkan kebiasaan yang baik. Oh, luar biasa. Insya Allah. Ustadz, di luar kesibukan Ustadz sebagai pemilik pondok pesantren nih, apa kesibukan utama Ustadz saat ini? Baik, kalau saya di samping pondok pesantren, saya sebagai tenaga pengajar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, di kampus 2 sama kampus 1 ya, di Gorontalo. Samping itu, saya juga imam tetap di Masjid UNG Sabilur Rasyad, ya Universitas Negeri Gorontalo. Juga pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di samping itu juga saya di lembaga-lembaga yang lain. Saya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Juga saya di Majelis Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone Bolango. Saya juga anggota di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo, LPTQ Provinsi Gorontalo. Juga saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah. Kebetulan saya bisa ngaji Quran ya dengan dengan tilawah. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu saya sebagai narasumber tetap di RRI TVRI dalam program religi pagi di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Kemudian juga di TVRI itu ada jadwalnya narasumber. Kemudian di samping itu saya sebagai ketua forum imam ya, imam khatib ya Kabupaten Bone Bolango. Juga saya termasuk salah satu anggota pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Juga saya sebagai anggota tetap di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ya, saya pernah mewakili AMKI di tingkat di tingkat nasional.
Kemudian saya juga sedikit menarasikan dakwah ini dalam bentuk tulisan buku. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dan sudah dipublish, sudah dijual dan sudah dibaca oleh masyarakat Gorontalo. Ya, saya juga di samping itu saya memiliki beberapa majelis taklim tetap ya. Ada majelis taklim An-Nida Provinsi Gorontalo. Saya juga menjadi narasumber di Nurul Quran. Saya juga menjadi majelis taklim ketua pembina majelis taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Saya sebagai pimpinan dari Sekolah Imam Khatib di Gorontalo. Ya, Sekolah Imam Khatib Gorontalo di bawah Yayasan Pondok Pesantren ya Azharul Khairat Gorontalo. Dan aktivitas dakwah yang lainnya ya menulis dan meneliti. Kebiasaan kita kalau di dosen itu penelitian dalam bentuk jurnal ya, kemudian dipresentasikan di konferensi nasional dan internasional. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih ada 7 kali ikut konferensi internasional sebagai narasumber. Ya, pernah diundang di Qatar, di Doha, di konferensi internasional 2023. Juga pernah, alhamdulillah, bukan berbangga ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa menulis itu juga membuka cakrawala. Konferensi internasional Al-Quran di Yogyakarta, saya sebagai narasumbernya. Juga saya alhamdulillah pernah mengikuti tulisan saya tembus di konferensi internasional di Sumatera Barat, di Padang, ya, konferensi internasional di Darul Quran di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya, termasuk di Gorontalo dan beberapa pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Alhamdulillah. Pernah belajar di Mesir ya, S1-nya, dan kemudian juga melanjutkan karir serta pendidikan non formal di Universitas Ummul Qura Mekah ya, Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai public figure nih, gimana Ustaz memandang peran dari kiai dalam menjaga kerukunan dan juga sebagai pembimbing bagi masyarakat, terutama di era digital yang sekarang ini, Pak? Saya kira perkembangan manusia itu dia selalu bersamaan dengan perkembangan peradaban. Di antara bagian peradaban besar itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, melahirkan teknologi yang spektakuler toh. Kita tidak bisa hindari itu, bahwa digitalisasi dunia ini sudah terbentuk secara otomatis. Maka yang tidak mengikuti sistem ini, perkembangan ini, dia akan tergilas dengan sendirinya. Sehingga kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Hanya memang seperti mata uang ya, seperti mata uang ini, dia punya sisi positif, ya, dia ada sisi kanannya, ada sisi kirinya. Ya, teknologi ini kalau di tangannya orang-orang yang berpendidikan, punya kesadaran spiritual, maka dia akan menjadi bagus. Dia akan menjadi media pembelajaran dan media dakwah sekaligus. Ya, tapi kalau dia di tangannya orang-orang pebisnis, ya juga secara positif bisa. Hanya di tangannya, kalau bisnisnya itu bukan bisnis produktif, bukan untuk kemanusiaan, maka bisa saja teknologi dijadikan sebagai alat untuk merusak generasi. Ya, di media sosial kita lihat banyak postingan-postingan yang sangat merusak generasi. Dan ini kalau tidak diimbangi dengan postingan atau video-video edukasi, pendidikan, terutama pendidikan agama, maka ini sangat berbahaya. Mereka yang akan mendominasi. Apalagi kita tidak pernah berkreasi bagaimana menampilkan keagamaan itu, ya, kehidupan keberagamaan spiritual itu di media sosial. Sehingga lausakata ahlul haq, jika orang-orang baik, orang-orang dalam posisi benar ini, dia diam, ala ahlil batil, di depan orang-orang yang lagi melakukan kerusakan di media sosial, maka orang-orang batil ini, orang-orang yang melakukan kerusakan ini akan menyimpulkan mereka dalam posisi benar. Lau sakata ahlul haq ala ahlil batil,
latawahhamu ahlul batil ala annahum alal haq. Jika kita yang seharusnya mengajarkan pendidikan terbaik itu diam, ya di depan orang-orang yang hanya mengajarkan kerusakan dan seterusnya, diam, maka orang-orang ini yang bikin kerusakan ini akan beranggapan dan akan bernilai mereka dalam posisi benar. Ya, sehingga di antara kata hikmah dari Asy-Syadzili itu dia katakan a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahum. Bukan dalam konteks meriakkan amalan, tapi dia katakan a'linu, posting kebaikan kalian, posting aktivitas ruhiyah kalian, posting aktivitas keagamaan kalian dalam rangka bukan untuk meriakkan, tapi dalam rangka menyeimbangkan sebagaimana mereka lebih banyak di luar sana yang memposting kejahatan, yang tidak beredukasi, bahkan merusak generasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita belajar ilmu sadar, ya, kesadaran bahwa silakan kita berdinamika dengan teknologi, dengan pengetahuan, tapi harus juga sadar bahwa bi ayyi ardin taqtu rijluka fa anta mas'ulun ya an islamiha. Di mana saja bumi kau pijak, di sana ada kewajiban tanggung jawab untuk keislaman penduduk itu. Nah, kita yang petani berdakwah melalui petaninya, guru berdakwah dengan gurunya, kita yang dosen berdakwah melalui dosen, yang reporter atau misalnya para wartawan, ya, dan semuanya, setiap aktivitas, ya, inilah aktivitas duniawi, tapi aktivitas duniawi ini kita bungkus dengan ada pesan moral, ada motivasi kebaikan, biar orang melakukan kebaikan yang sama di setiap waktu dan di setiap zaman. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, saat ini kita lagi sedang berada di bulan Ramadan ke-18. Nah, menurut Ustaz, apa sih makna terdalam dari Ramadan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang setelah Ramadan akan kembali ke, misalkan mereka tidak sholat. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka pure hanya puasa. Ada yang tidak sholat, bahkan mungkin nanti sholat Jumat. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Dalam Islam itu ada yang disebut dengan ada fakta, ya. Kalau di Quran itu ada yang disebut dengan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang paripurna, yang menyeluruh. Ya, ibadahnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bulan, hanya Ramadan, kemudian setelah itu tidak ibadah. Itu bukan Islam kafah. Nah, sekarang Islam kafah itu kalau kita kampanyekan sebagai sesuatu yang ideal, itu penting. Hanya dia berhadapan dengan model keislaman lain. Jadi Islam ini sebenarnya tidak